Kita siapkan hati ya, saya mau ajak kita berdoa sekali lagi buat firman Tuhan. Bapa, pakai kami Tuhan, urapi kami, beri kami hati yang lemah lembut seperti tanah subur untuk kami mengerti, menerima firman-Mu. Biar ibadah kami hari ini bukan sekedar ibadah biasa yang rutinitas kami lakukan, tapi kami mau buka hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bicara buat kami Tuhan, tegur kami secara pribadi, biar hidup kami berubah dan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dapati uji kami, dapati hati kami seperti emas yang murni. Tetap kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya pengen kita belajar sesuatu dulu ya. Kalau misalnya nih, Anda disuruh tanding tinju, misalnya ya, dan Anda boleh pilih lawan. Lawan pertama, anggaplah anak SD, begitu ceritanya. Lawan kedua, badannya besar, tapi penakut. Lawan ketiga, Mike Tyson misalnya. Nah, kira-kira kalau Anda ketemu 3 lawan ini, apakah persiapan Anda akan sama, Bapak Ibu? Waktu Anda ketemu lawan anak SD, wah, dia mah gampang lah. Atau sama ketemu Mike Tyson, persiapannya sama. Kalau idealnya kan sama, idealnya. Tapi kenyataannya kan rasanya nggak sama, Bapak Ibu. Kalau kita lawan anak SD, mungkin kita akan lebih santai. Seminggu lagi mau tanding, mungkin kita juga masih makan minum biasa, nggak ada latihan, ngapain? Karena musuhnya gampang sekali. Tapi begitu kita ketemu Mike Tyson, seminggu sebelumnya bisa nggak tidur nih. Makan nggak enak, semua nggak enak, belum ketonjok padahal. Persiapan kita, latihan kita bisa tiba-tiba jadi super berat. Kita jadi sangat prepare sekali, karena lawannya besar, lawannya berat. Atau misal Anda ketemu sama perampok misalnya ya. Ada perampok satu datang ke rumah Anda. Anda tahu nih, Anda di kamar lihat CCTV ada perampok masuk nih. Lalu di kamar Anda itu ada pilihan senjata banyak misalnya. Nah, Anda lihat di CCTV malingnya ada 3 macam juga. Satu tangan kosong, nggak bawa apa-apa, cuma bawa senter misalnya. Yang kedua, dia bawa pisau Swiss Army yang kecil, pisau lipat itu, yang dipakai MacGyver dulu, zaman jadul. Atau dia bawa golok besar, Bapak Ibu. Kira-kira kalau dia bawa golok besar misalnya, apakah Anda akan pilih senjata yang kita pilih yang kecil lah, yang gampang? Kan nggak mungkin. Kalau dia bawa golok besar, kita nggak mungkin bawa tepukan lalat. Kita pasti akan pilih senjata yang lebih besar, lebih kuat, yang mampu mengatasi golok itu. Oh, kita lihat perampoknya badannya kecil, kurus, lemes, nggak bawa senjata. Kita juga akan mungkin lebih, ada apa, tongkat kah? Ada pentungan kah atau apa, kita bisa bawa. Intinya adalah begini, kita akan menyesuaikan diri, menyesuaikan peralatan kita, menyesuaikan persiapan kita berdasarkan siapa lawan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita menganggap lawan kita ini ringan, kita nggak prepare. Nah, lawan kita hari ini jelas siapa? Setan, iblis. Nah, masalahnya adalah kita ini menganggap dia ini musuh yang kuat, yang layak untuk kita prepare, atau sekedar musuh biasa. Nah, ini salah satu penyakit orang Kristen hari ini. Kita diajar secara menyimpang, setan itu gampangan. Pakai nama Yesus, kelar. Pokoknya tengking, nama Yesus, beres. Tapi kita belajar nanti hari ini. Musuh yang sebenarnya itu siapa? Dan versi Tuhan itu seperti apa musuh ini? Pengenalan Tuhan akan musuh ini, setan ini pasti lebih jelas daripada pengenalan kita akan setan ini. Jadi kita nanti akan belajar lihat baik-baik apa kata Tuhan tentang si iblis ini. Tapi saya pengen kita belajar juga, musuh si iblis ini juga akan persiapan menghadapi musuh yang kuat. Nah, siapa musuh kuatnya? Kita kah? Kita di hadapan iblis, beberapa di antara kita mungkin dianggap kuat. Beberapa mungkin dianggap, wah ini gampang, gak usah diapa-apain juga jatuh sendiri ntar. Karena dia suka bikin dosa. Tapi di mata iblis ada satu musuh yang sangat kuat,
yang dia perlu prepare sebaik mungkin, dan dia perlu keluarkan peralatan senjata yang paling kuat yang dia punya. Siapa musuh itu? Kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 2. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Musuh yang dihadapi iblis itu sangat kuat. Yesus kita, Tuhan kita. Dan pada saat itu, Yesus itu justru dalam keadaan peak condition, prime time. Alkitab menulis begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh dalam bahasa Yunani-nya itu berarti Yesus yang tertutupi, tercover oleh kuasa Roh Kudus. Iblis tidak sedang berhadapan dengan Yesus yang lagi leha-leha, tidur-tiduran, gampangan. Tidak, Bapak Ibu. Iblis sedang berhadapan dengan Yesus yang penuh dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Dan perhatikan, tadi kita udah bilang, waktu menghadapi musuh yang makin kuat, makin besar kekuatan kita, makin besar senjata yang kita pakai. Dan ini musuh iblis kali ini, dia berhadapan dengan Yesus, ini musuh yang terkuat yang dihadapi, dia akan pakai senjata yang paling kuat juga. Apakah itu? Alkitab menulis begini, di situ ayat 4 ayat 2 ya, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Senjata setan yang paling kuat ternyata itu bukan pembunuhan, bukan pengeroyokan, bukan pencurian, maling-malingan, bukan. Terlalu obvious, terlalu jelas itu. Tapi senjata musuh yang paling kuat, senjata setan yang paling kuat, itu namanya temptation, godaan. Kita kadang berpikir, wah, kalau setan mau menghancurkan kita, dia akan kirim orang, dia akan kirim penyakit, dia akan kirim ini, itu, segala macam. Padahal bukan, Bapak Ibu. Untuk menghancurkan hidupmu dan saya, setan akan menggunakan temptation, cobaan, godaan. Kita belajar coba sama-sama ya. Kita akan belajar paling tidak hari ini, Yesus kita tahu dia dicobai 3 kali. Berarti ada 3 area besar yang diincar oleh setan ini, oleh si iblis ini. Kita baca sama-sama ayat 3-nya dulu, sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Lukas 4, ayat 3 sampai 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Area pertama yang digoda oleh iblis dalam hidup kita itu adalah physical needs. Kebutuhan kita secara jasmani. Dan saya sudah sering bilang bahwa banyak kali di dalam Alkitab kita mengatakan peperangan rohani yang pertama kali harus dimenangkan itu adalah keuangan. Physical needs. Penyebab perceraian pertama di dunia itu karena uang. Ribut-ribut uang dan segala macam. Kasus kejahatan paling banyak didominasi itu karena sangkut paut uang. Bunuh-bunuhan karena uang, karena hutang, karena curian dan segala macam. Betapa pentingnya ini. Dan Yesus tahu kok. Lebih dari separuh Alkitab kita itu isinya bicara tentang possession. Physical need juga. Kita hari ini perlu sadar. Ketertarikan kita akan material itu bisa membunuh loh Bapak Ibu. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Lalu Yesus menulis lagi, hati-hati akan tipu daya kekayaan. Kita ditipu begitu rupa dengan kekayaan. Orang mulai judging. Oh, kamu katanya anak Tuhan, tapi kok nggak punya uang, kok nggak kaya, kok nggak sukses menurut versi dunia. Berarti kamu tidak diberkati. Berarti kamu terkutuk. Berarti kamu terbuang. Tuhan nggak berkenan. Dunia mulai menganggap tanda perkenanan Tuhan adalah kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Padahal waktu Tuhan ketemu hamba yang baik, dia berkata begini, kau hamba yang baik dan setia. You are a faithful servant.
Dia nggak bilang, you are a successful servant. Tapi hari ini termasuk anak Tuhan, pikiran kita dialihkan. Dan saya dengan rendah hati memohon untuk kita mendengar dan merespon ini. Berapa banyak Bapak Ibu, hubungan anak Tuhan hilang, rusak, gara-gara uang. Gara-gara physical needs. Suami istri bisa retak hubungannya gara-gara duit, Bapak Ibu. Orang bisa cerai gara-gara uang. Istri merasa, kok nggak dikasih duit, nggak cukup, dan segala macam. Suami merasa, aku udah kerja keras kok nggak dihargai. Ada saja, tapi urusan di sini. Dan saya benar-benar hati-hati ini. Untuk semua yang mau menikah, hati-hati. Jangan sampai kau menikah karena dasar uang. Oh, dia kaya, aku menikah karena aku cari orang yang kaya. Baru-baru ini ada Crazy Rich yang ditahan. Dia bilang tidak mungkin bisa miskin kok. Sekarang sudah nggak rich, tinggal crazy-nya doang. Nah, terus kita bagaimana ntar? Jangan menikah karena dasar kaya, karena dasar materi. Yang sudah menikah, hati-hati. Ada dua macam orang di dunia ini ya Bapak Ibu. Satu, orang yang nggak tahu apa-apa. Kalau dia nggak tahu musuh bekerja di area apa, cara musuh bekerja bagaimana, lalu dia dibombardir, hancur, babak belur rumah tangganya, ya itu kasihan sih. Tapi ya bagaimana? Karena dia nggak ngerti. Tapi ada orang kedua yang lebih kasihan. Ngerti, tahu area musuh di bidang keuangan, musuh serang kita di bagian physical needs. Physical needs itu berarti uang, materi, makanan, perhatian, dan segala macamnya. Kita tahu itu area musuh, kita ngerti, kita berdoa, kita baca firman, kita berjaga-jaga. Tapi satu ketika begitu serangan itu datang, kita menyerah, kalah. Ya sudah, kita pisah. Ironis itu. Ya kalau bahasa yang lebih kasarnya, bodoh itu. Kita tahu, kita sudah prepare, kita ngerti musuh akan menyerang. Tapi tetap kita memilih untuk lemah, untuk kalah. Kasihan. Dan saya sungguh-sungguh berdoa. Ayo, kuatkan dirimu. Kuatkan keluargamu. Justru di tengah-tengah serangan musuh, kita itu harus bersatu. Hari ini kita tahu berita yang lagi booming, ada dua negara yang sedang perang. Rusia, Ukraina. Di tengah-tengah keadaan yang berperang, kalau Anda bayangkan ya, diri Anda lagi di Ukraina misalnya. Lagi dengar bom meledak di mana-mana. Apakah Anda masih akan sibuk berantem dengan istrimu, suamimu, anakmu? Wah, kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Saya percaya tidak, saudara. Mereka tidak akan lagi punya fokus untuk berantem satu sama lain, ngurusi hal kecil-kecil. Masakan kok nggak enak, kok aku nggak diperhatikan, kok kamu berubah sih nggak kayak dulu baik, lemah lembut, sekarang kok cuek. Mereka sudah nggak akan lagi berantem masalah itu. Di tengah keadaan genting, mereka justru akan bersatu. Mereka akan bawa anak istrinya, dan ini terbukti, Anda bisa lihat nanti di berita-berita. Para kepala keluarga mereka bawa anak istrinya masuk jalan kaki ke dalam bunker di bawah tanah, ke dalam stasiun-stasiun bawah tanah, berlindung begitu rupa. Nggak punya tempat tidur, nggak punya apa-apa. Mereka harus cari makan, mereka harus cari begini-begitu. Bersatu. Saya kemarin dikasih lihat foto para pengungsi, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang unik. Dari sekian banyak anggota keluarga, beda-beda kan itu orangnya. Keluarga si A, keluarga si B, keluarga si D. Dari latar belakang yang berbeda, background berbeda, pendidikan berbeda, semua berbeda, tapi mereka punya satu gesture yang sama. Masing-masing itu saling berpelukan antar keluarga. Jadi keluarga satu, keluarga dua, keluarga tiga, pelukan. Saling merapat. Kenapa? Karena mereka sadar, aware akan bahayanya. Tapi lucunya hari ini, banyak orang tidak aware dengan bahaya yang terjadi secara rohaninya. Musuh sedang menyerang begitu rupa, sedang lemparkan panah api begitu rupa. Kita nggak sadar, kita bukannya merapat,
Kita malah sibuk bertengkar, sibuk berantem, membuktikan diri siapa benar, siapa salah, siapa yang lebih berhasil, siapa lebih sukses, siapa yang lebih mampu, siapa yang lebih banyak berkorban. Kasihan kita. Makanya Yesus itu ngomong, kau pintar menilai tanda-tanda zaman, tapi kau tidak pintar menilai, kau pintar menilai tanda-tanda dunia, tapi kau tidak pintar menilai tanda zaman. Kau tahu kalau mendung itu mau hujan, tapi kau nggak tahu tanda-tandanya musuh sedang menyerang, sedang menghancurkan hidupmu. Kita nggak sadar kadang-kadang. Kita ini sedang dalam sebuah peperangan rohani, Bapak Ibu. Musuh sedang bersiap-siap dengan senjata lengkap untuk menghancurkan kita. Yohanes 10:10 dia berkata, iblis datang untuk menyerang, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mau curi sesuatu. Kalau dia curi, berarti kan ada yang dicuri. Apa yang dicuri? Berarti sesuatu yang berharga. Artinya Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Entah sudah diterima atau sedang dalam perjalanan yang berharga ini. Tapi iblis tahu dan dia sedang mau mencurinya. Dia mau menghancurkan. Dia mau membinasakan. Aware hari ini. Sadar baik-baik. Hal yang material itu akan sangat mudah sekali membuat kita itu hilang. Banyak cara nanti. Namanya temptation, godaan. Iblis mungkin taruh kita atau giring kita ketemu dengan orang-orang yang super kaya, super mewah, super enak hidupnya kayaknya. 10 tahunan yang lalu, Bapak Ibu, saya berada dalam satu keadaan, satu kondisi yang menyenangkan rasanya. Saya makan, saya minum, saya masuk di rumah orang-orang terkaya di Indonesia. Dan mereka nitip anak-anaknya di bawah pelayanan kami, di pelayanan kita, pelayanan saya. Saya ketemu orang-orang yang sangat kaya. Kita kalau komsel bukan di rumah. Kita kalau komsel di Grand Hyatt lah, di mana lah. Di restoran yang sekali masuk itu deposit dulu 1,5 juta. Itu zaman dulu ya. Sekarang nggak tahu berapa depositnya. Belum makan itu. Dan saya berpikir waktu itu, kalau saya kumpul sama mereka, mungkin saya akan ketularan jadi orang kaya juga. Jadi saya mulai, ini pengakuan dosa. Saya mulai berkompromi dengan nilai-nilai Kristus. Yang harusnya saya jam doa, tapi karena mereka ngajak ketemu, saya batalin doanya, saya milih mereka. Waktu ketemu kadang ada yang ngerokok, saya milih diem, jangan banyak ngomong, jangan negur, ntar berantem, rusak hubungan, hilanglah keuntunganku. Tapi lama-lama saya sadar sesuatu begini. Semakin saya bergaul dengan mereka, semakin rusak hidupku. Saya makin gak bersyukur, saya makin membandingkan diri, saya makin berkeluh kesah, kenapa kok dia bisa enak begitu ya? Kenapa kok aku enggak ya? Kok dia bisa beli ini, aku nggak bisa ya? Kok dia bisa makan ini enak ya? Dia nggak kerja keras, dia nggak susah ya? Makin hari, saya makin keluh kesah. Saya makin mengutuki diriku sendiri. Dan ingat Bapak Ibu, keluh kesah, komplain, itu adalah dosa yang paling membangkitkan murka Tuhan. Orang Israel keluh kesah, ngomel terus di padang gurun, 40 tahun kejepit. Alkitab menulis, bangkitlah murka Tuhan. Bandingkan waktu Tuhan tahu Harun membuat patung lembu emas. Nggak ada tulisannya, bangkit murka Tuhan, dia bakar. Nggak ada. Tuhan yang ngomong, siapa yang bersalah, namanya kuhapus dari kitab kehidupan. Jadi hati-hati. Temptation itu, uniknya temptation, itu bisa datang dari segala penjuru, dari segala arah dengan berbagai rupa. Bisa datang dari lingkungan kita, pergaulan kita. Kita pikir, ini berkat Tuhan nih. Tiba-tiba kita dimasukin kenal si A, si B, si C. Hati-hati. Atau tiba-tiba ada orang kasih kita uang, wah, dapat job begitu-begitu. Hati-hati. Waktu fokus kita mulai beralih kepada physical needs, bukan lagi sama Tuhan, kita jatuh Bapak Ibu. Dan efek dari kehancuran, dari kejatuhan, itu pasti kebinasaan. Nanti kita belajar di bawahnya. Anda jangan percaya apa saya ngomong. Tapi kita lihat fakta firman. Alkitab ngomong apa?
Jadi hati-hati dulu yang pertama. Secara physical needs, hal material yang kelihatan ini loh. Yang membuat kita keluh kesah, yang membuat kita gampang membandingkan diri, merasa kita iri hati sama orang, kita jadi nggak bisa tidur, kita jadi parah, kita hati-hati. Yang kedua Alkitab menulis, ayat 5 sampai 8. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan, perhatikan ya, ada dua yang ditawarkan. Kuasa dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu, kuasa dan kemuliaan itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Area kedua yang diincar oleh iblis dalam hidup kita, itu saya bilang sebagai fame and glory, wealth and glory, power and glory. Kuasa, kemuliaan. Itu yang diincar, itu yang ditawarkan. Yesus dibawa naik, Bapak Ibu. Ditunjukkan segala kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan. Tipu daya ini, temptation ini, cara ini pernah dipakai setan satu kali dan berhasil menghancurkan segalanya sampai hari ini. Kapan? Adam dan Hawa. Iblis datang kepada Hawa dalam bentuk rupa ular, lalu dia berkata, kalau kau makan buah yang di tengah itu, kau akan tahu yang baik dan jahat sama seperti Allah. Kau dapat kuasa seperti Allah, kau dapat pengetahuan, kau seperti Allah. Dan ini adalah penyebab pertama juga kejatuhan iblis. Aku hendak naik menyamai yang maha tinggi. Aku juga ingin punya kuasa itu, kemuliaan itu. Dan ini dipakai terus. Ditawarkan lagi ke kita. Hari ini, coba perhatikan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang merasa berat, susah kalau disuruh tunduk. Tunduk itu berarti di bawah satu kuasa. Kita kalau kerja di perusahaan ya, berarti kita berada di bawah kuasa seorang direktur, bos, gitu kan? Berapa banyak dari kita sadar sebenarnya kita nggak suka di situ. Kita nggak suka diperintah-perintah, kita nggak suka ditegur, kita nggak suka dikritik, kita nggak suka disalah-salahin, kita nggak suka diperintah-perintah. Kita sukanya, aku mau apa? Semua orang pengen jadi bos. Bukan karena kekayaannya, bukan loh Bapak Ibu. Tapi jadi bos itu karena punya kekuatannya. Kemarin saya pergi keluar dari perumahan Bapak Ibu. Waktu saya keluar, ketemu security kan, saya buka jendela mobil, saya pamitan, Pak, selamat siang. Lalu security ada nyapa, wah siang bos. Lalu anak saya nanya, kok kamu bisa jadi bos, Dad? Aku juga mau. Saya nanya dong, kenapa kamu mau jadi bos? Lalu anak saya bilang begini, karena enak. Semua orang raise their hand, angkat tangannya, kasih hormat, respect. Enak kalau jadi bos. Keluar dari komplek menuju jalan raya dianterin, dilayanin, diservis. Yang dicari bukan kekayaan, oh seorang bos kaya raya, bukan itu. Yang dicari itu orang kepingin jadi bos karena mereka merasa berkuasa, punya kekuatan. Nah, kalau secara duniawi kita ngomong masalah jadi bos, kita mau jadi berkuasa, oke lah, masih nggak terlalu efek besar gitu ya kerusakannya. Tapi begitu kita perlakukan itu, keinginan itu kepada Tuhan, aku mau jadi bos atas Tuhan, aku nggak mau diperintah-perintah. Firman ini susah, disuruh ngampunin lah, disuruh
Doain musuh kita, orang yang nyakitin kita, disuruh melayani, disuruh nabur dengan kekurangan, begini begitu. Orang lain boleh jalan-jalan ke night club dan tetap sukses, tetap berhasil. Ada yang nipu, tetap tambah kaya. Ada yang berbuat jahat, bohong, tetap aja diberkati dalam tanda kutip. Kenapa aku harus jalan lurus? Kenapa aku harus jujur? Makin dibenci orang, makin kehilangan, makin susah, hidup makin berat. Gak enak. Lalu kita mulai tanpa sadar, kita mulai berontak. Aku mau seperti Tuhan. Punya kekuatan mengatur hidupku sendiri. Hati-hati. Itu awal mulanya kan Lucifer juga begitu. Aku hendak naik. Aku hendak menyamai. Aku hendak ini, aku pengen itu. Hati-hati. Banyak anak-anak berontak terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena tidak mau diatur, tidak mau dikekang. Pemberontakan ini kecil kelihatannya. Tapi sadarkah Anda bahwa ada satu jenis dosa yang tidak pernah dan tidak akan bisa ditoleransi oleh Tuhan? Apa itu? Pemberontakan. Perlawanan. Iblis berusaha menyamai Tuhan, nggak pakai kesempatan kedua, buang. Begitu di Alkitab sama, begitu ada orang-orang yang memberontak, habis. Masa ini sekarang ini kita hidup, ini namanya masa anugerah. Di mana kita berontak hari ini, kita melawan, kita nggak langsung mati, Bapak Ibu. Ada anugerah, ada kesempatan, ada kebaikan Tuhan. Tapi jangan anggap kebaikan Tuhan itu sebagai sebuah kelemahan. Anugerah dikasih supaya kita itu bertobat. Tapi kalau masih nggak ngerti, serem nasib kita. Ada anak-anak remaja yang berontak sama orang tuanya, ngelawan orang tuanya. Mereka pikir wajar. Dan saya sering dengar pun orang tua pun memaklumi. Namanya juga remaja. Waktunya memang sudah siklusnya mereka memberontak melawan. Saya nggak setuju dengan itu. Nggak ada namanya musim untuk berdosa, itu nggak ada. Musim untuk melawan itu nggak. Tidak ada satu alasan apapun yang membenarkan seorang anak boleh melawan dan berontak dengan orang tuanya. Saya tidak mengikuti hukum duniawi. Oh, umur 13-12 bolehlah melawan, bolehlah berontak, boleh bentakin orang tuanya. Oh, nggak ada itu. Istri-istri ngelawan para suami, jangan sampai terjadi. Setiap kali BPN, saya selalu bilang begini, sumber berkat itu dari Tuhan pada kepala. Siapa kepala? Imam. Laki-laki. Kemuliaan Tuhan adalah laki-laki. Kemuliaan laki-laki adalah perempuan. Jangan sampai kebalik. Oh, perempuan mau mengatasi laki-laki. Itu kan kesalahannya, itu kan kutukan dari Tuhan kepada Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh, Tuhan ngomong, Adam, kau akan susah payah mencari makanan seumur hidupmu. Tapi kepada Hawa, Tuhan ngomong begini, engkau akan birahi terhadap suamimu. Birahi itu bukan bicara masalah konteks nafsu seksual. Bukan. Dalam terjemahan asli bahasa Ibrani-nya, dia berkata begini, engkau akan mengatasi, berusaha menang atas suamimu. Berusaha di atas suamimu. Itu kutukan. Dan satu kutukan yang tidak pernah dicabut oleh Tuhan, tidak pernah dibatalkan, ya kutukan Taman Eden ini. Makanya sampai hari ini banyak para istri, wanita-wanita tanpa sadar berusaha mengungguli suaminya, menganggap rendah suaminya. Suamiku pemalas, suamiku kurang pintar, kurang cekatan, suamiku begini begitu segala macam. Makanya perempuan itu kadang punya mental victim mentality. Dia korban. Kalau ada kesalahan dalam rumah tangga, yang salah suami. Anak sakit, suami. Kenapa? Oh, suami yang nularin. Oh, suami yang nggak kasih makan, suami nggak kasih vitamin. Keadaan rumah tangga rusak, keuangannya kurang, oh suami. Kenapa suami nggak kerja? Kenapa suami nggak rajin? Kan itu kerjaan harusnya suami, urusan suami semua. Harusnya suami yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ini. Salah.
Itu efek dari sebuah kutukan, Bapak Ibu. Tahukah Anda perempuan itu dibilang sebagai penolong? Tahu ya ayatnya ya? Semua sepakat lah pasti. Engkau akan kuberikan seorang penolong bagimu. Wanita. Pertanyaannya, kalau suamimu keuangannya kurang, apa yang kau lakukan sebagai wanita? Ya menolongnya kan harusnya. Dengan cara apa? Ya kerjalah juga. Amsal 30, istri yang cakap, dia berkata begini, istri yang cakap itu bangun pagi, mengikat-ikat pinggangnya, dia bekerja. Jadi jangan pernah berpikir laki-laki sepenuhnya. Laki-laki yang harus kerja, mencukupi keuangan seluruh keluarga, mencukupi sebuah kebutuhan rumah tangga, bayar cicilan, bayar tunggakan, bayar ini itu segala macam, semuanya urusan suami. Jadi segala hasil suami milik bersama. Tapi kalau istri menghasilkan, itu milik sendiri. Gak bisa. Ini salah. Hati-hati. Dan ini salah satu warisan dari generasi kita sebelumnya yang salah. Belajar seperti firman. Perempuan itu adalah seorang penolong. Yang harus jelas, harus tunduk. Saya nggak bicara masalah karyawan dengan bosnya di kantor, tidak. Saya bicara lebih spesifik dalam keluarga, karena kita bicara tentang identitas hari ini. Anak, orang tua, suami, istri, belajar tunduk. Saya ngerti, dorongan itu akan sangat kuat untuk melawan. Karena memang ini area yang diincar setan. Semua orang ingin berkuasa loh. Tanpa sadar itu. Anak kecil juga ingin berkuasa. Kenapa ada banyak pembuli? Karena mereka ingin merasakan kuasa atas yang lain. Dan balik lagi, kalau Anda nggak tahu area ini, lalu Anda jatuh babak belur bonyok semua, ya kasihanlah. Ayo kembali kita cari Tuhan. Tapi kalau kita sudah tahu, masih tetap jatuh lagi di area yang sama, wah kebangetan ini. Makanya hari ini saya kepengen, awal kita dengar firman ini, saya berdoa Tuhan beri kita hati yang lemah lembut. Respon firman ini. Jangan menganggap, jangan berpikir, wow saya disindir, disalahin. Saya ngomong firman ini yang paling kena rasanya saya kok. Sebagai yang ngomong ini ya. Firman Tuhan itu bukan senjata untuk menyakiti orang, bukan. Firman itu senjata untuk meluruskan jalan kita. Makanya jangan dengar omongan pendeta. Firmannya ini loh ngomong apa Bapak Ibu. Ikut firmannya. Jadi hari ini hati-hati. Jangan jatuh ke area yang sama seperti setan. Seperti iblis. Dia jatuh, karena dia kepingin kuasa, dia kepingin segala kemuliaan itu miliknya. Padahal itu hanya milik Tuhan. Para anak, hati-hati. Hormati orang tamu, apapun dan siapapun orang tuamu. Jangan pernah keluar kata-kata, orang tuaku nggak pantas, nggak layak dihormati. Hai, hati-hati, mulutmu harimaumu. Kutuk bisa datang luar biasa menghancurkan hidupmu gara-gara mulut-mulut. Suami, istri jangan pernah mempertanyakan suamimu. Wah suamiku nggak becus, suamiku mah bobrok. Saya pengen kita mengenai sebuah konsep yang namanya kuasa dan kemuliaan. Kita kenal konsep namanya authority ya, otoritas ya Bapak Ibu. Kita sering bicara tentang otoritas, the man of authority. Begitu seseorang itu ditaruh sebagai otoritas, sebagai kepala, sebagai kemuliaan atas kita, tidak peduli siapa dia, tidak peduli apa yang dia lakukan atau yang tidak mampu dia lakukan. Mau suami kita gembel, pengangguran kelas berat, orang paling nggak becus di dunia misalnya, tapi begitu Tuhan tunjuk dia sebagai kepala atas kita, Anda tidak berhak lagi dan tidak punya kuasa untuk melawan. Begitu kau lawan dia, karena kita pikir aku lebih pintar, aku lebih kaya dari dia, aku lebih berhasil dari dia, aku nggak mau nurut dia, marah Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan yang memberi dia otoritas, Tuhan yang menunjuk dia. Waktu kita melawan Tuhan. Dan begitu kita melawan Tuhan, berarti Anda sedang memilih musuh. Tuhan sebagai musuhmu. Bye-bye sudah. Nggak ada jalan keluar bagimu. Dan setan ini, musuh ini yang sangat pintar sekali. Dia ngerti ini. Makanya dia ngomong, dia tawarkan. Dia goda kita. Dia nggak layak menjadi figurmu, kemuliaanmu. Dia nggak layak, dia nggak becus. Oh, dia ngomong aja, gajah dibelangkoni, iso ngomong, langsung dilakoni. Bisa ngomong tapi nggak bisa dikerjain. Bisa ngingetin orang, bisa nasihatin orang. Dan ini biasanya pendeta, Bapak. Pinter ngomong, pinter kasih nasihat, dia sendiri nggak becus. Hati-hati. Rasa untuk ingin naik, mengungguli, hati-hati. Wealth, fame, and glory. Pikir. Yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Area ketiga yang diincar oleh musuh, itu iman, faith. Kita, kalau Yesus, versi Yesus, dia disuruh begini, coba loncat yuk. Katanya. Perhatikan kata-katanya. Yesus sedang diarahkan untuk meragukan Tuhan, Bapaknya. Katanya kalau akan diangkat, gak bakal kecandung. Coba loncat, buktikan, ujilah dia. Dan tanpa sadar kita hari-hari ini juga sering sekali menguji Tuhan. Kita jatuh dalam godaan ini tanpa sadar bahkan. Bahkan dalam kekristenan, bahkan dalam gereja Tuhan ada pengajaran yang aneh. Ayo kita klaim janji Tuhan. Kita perkatakan janji Tuhan setiap hari supaya dia ingat akan janjinya. Emang Tuhan ini pikun kah? Sebenarnya kan kita memperkatakan janji itu karena kita nggak percaya loh sebenarnya. Suatu hari saya ini ngomong sama anak saya begini, nanti kita pergi beli snack ya. Kita ke Indomaret, kita belanja, kita jajan. Lalu anak saya yang kecil suka nanya, kita jadi pergi nggak? Saya jawab, jadi. Nggak berapa lama nanya lagi, kita jadi pergi nggak? Jadi. Nggak lama nanya lagi, jadi pergi nggak? Jadi. Nanya lagi, beneran jadi pergi? Lama-lama emosi saya. Saya bilang, kalau saya udah ngomong pergi, jangan nanya lagi. You need to learn to trust me. Kau perlu belajar untuk percaya sama aku. Kalau kita nanya terus, itu tanda karena kita nggak percaya, Bapak Ibu. Kita ngomong terus itu karena tanda kita nggak percaya. Banyak orang berdoa itu modelnya model mantra. Lagi butuh duit misalnya, lalu berdoa, Tuhan aku percaya dalam nama Yesus, pasti lunas hutangku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nama Yesus diulang-ulang. Kenapa? Apakah karena imannya besar? Bukan, karena imannya kecil. Para dukun itu, kalau pengen sesuatu, sama modelnya model mantra. Diulang, satu kata, satu kalimat, diulang, terus. Kenapa? Karena jauh di dalam hatinya, dalam rohnya dia tahu dia nggak percaya, dia nggak mampu. Dia berusaha menimbulkan sugesti atas dirinya sendiri. Dia ngomong terus. Hati-hati. Sama. Kalau kita cuma klaim dasar firman, kita ngomong deklarasi, memperkatakan firman itu bagus, baik, berkuasa, yes. Tapi begitu kita model mantra, berubah semuanya. Tujuan kita baik, cara kita salah.
Jadi jangan ikut-ikutan gaya-gaya orang. Iman kita sedang diuji loh. Jangan hilangkan ya kebiasaan ini. Jangan suka pakai ayat. Karena kita ngerti, karena namanya kalau diuji iman berarti kan kita punya iman. Orang percaya. Jangan biasakan pakai iman, pakai ayat untuk menyerang orang. Berantem, ribut pakai ayat. Biasanya orang tua anak kita. Orang tua nanti berantem, ribut, dia ngomong, anak, tunduklah, hormatlah pada orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi. Lalu anaknya nyaut, Bapak, jangan kau bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Ribut nggak berantem, malah gebuk-gebukan lama-lama. Suami istri sama. Kasihilah istrimu. Jadi suami kasar, nggak mengasihi istri. Lalu suami ngomong, gimana mau kasih? Hormati dulu suamimu. Tunduklah dulu suami. Nggak nyambung nanti lama-lama. Pengikut Kristus itu kan cirinya lemah lembut, rendah hati sama Bapak Ibu. Begitu masalah terjadi, kita rendah hati, kita bilang, maafkan aku ya. Kata maaf, itu kuasanya besar sekali. Orang bilang ada 3 magic words. 3 kata ajaib. Please. Tolong ambilkan sesuatu, tolong bantu aku. Thank you, terima kasih. Yang ketiga, I'm sorry. Tapi betapa susahnya mengatakan I'm sorry. Harga diri menguasai. Aku nggak salah. Atau lebih gawat, sudah salah. Aku nggak mau tetap. Salah nggak tahu diri. Nah, itu bikin ribut memang. Dan jangan di antara kita yang begitu. Kalau kita bisa ngomong I'm sorry, tepat waktunya, cepat dan tepat, itu menghilangkan potensi kehancuran yang begitu hebat dalam hidup ini. Jadi hati-hati. Iman kita sedang diuji, Bapak Ibu. Kenapa sih setan itu berusaha menguji, mencobai Yesus? Tujuannya apa? Kalau seandainya dari 3 cobaan ini, Yesus jatuh salah satunya, apa yang terjadi? Tujuan iblis itu cuma satu sebenarnya. Dia berusaha menghancurkan kuasanya, kuasa Tuhan, lewat hidup yang korup, yang rusak, yang kotor. Dan sama, iblis sedang berusaha menghancurkan hidup Anda dan saya. Dia mencobai kita begitu rupa dalam 3 area ini paling tidak. Supaya kuasa Tuhan itu tidak sampai pada kita. Kalau sudah kuasa Tuhan nggak nyampe, lupakan hidup diberkati, hidup merasakan kemuliaan, kedamaian, janji Tuhan. Percuma. Karena Tuhan ini nggak ada. Jadi please, take it seriously. Jangan cuma amin, 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 amin. Benar-benar dari hati, Tuhan tolong aku untuk mengerti. Betapa besar pertaruhan ini. Peperangan ini. Di tengah medan perang di Ukraina, nggak ada orang lagi sekarang jalan-jalan terus santai-santai di taman, ngoceh-ngoceh, naik sepeda. Nggak ada. Semua orang serius. Mengatur strategi begitu rupa bagaimana caranya bisa tetap selamat. Mereka pergi ke perbatasan negara lain, ke Romania, kemana, segala macam. Jalan kaki berapa ratus kilo. Bagaimana caranya bisa nyampe, mereka istirahat kapan, airnya tinggal sedikit, bagaimana caranya bisa tetap bertahan. Strategi begitu rupa. Nah kita orang Kristen jangan polos-polos. Yang penting hati tulus. Mampus kita di tengah jalan. Musuh begitu hebat dengan strateginya. Temptation dikelancang, kita rancang, kita tembak kanan kiri, depan belakang. Singa mengaum-ngaum siap menelan kita. Lalu kita cuma modal hati tulus. Oh, berubah Bapak. Sadar baik-baik.
Coba buka Yakobus 1 ayat 12. Ini akan menunjukkan betapa temptation, godaan ini adalah senjata yang sangat hebat sekali. Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata pencobaan terus dengan kata temptation. Jadi barang siapa, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam temptation, sebab kalau dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, tempted, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. No. Sebab Allah tidak dapat dicobai. God cannot be tempted with evil, oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia terpikat olehnya. Satu lagi deh, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, mahkota, sebutlah mahkota, upah, kemuliaan, berkat, hanya datang saat kita menang dari godaan. Kalau kita menang dari godaan, berarti kita menang dari setan. Kita menang dari peperangan. Artinya, setiap kali Tuhan mau memberkati kita, iblis kan tahu nih, dia berusaha mencuri. Ingat Yohanes 11:10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tahu Tuhan sedang siapkan satu kemuliaan, satu upah besar buatmu. Dia berusaha curi, dia hadang di tengah-tengah, dia tawarkan temptation. Waktu kita gagal, ya hilang, ya dicuri berarti. Hilang. Tapi waktu kita menang, sadarlah ada kemuliaan besar sedang menantimu. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda sedang merasa, Anda tahu, dan saya percaya ya hati kecilmu, rohmu tahu, kalau kau sedang berada dalam ujian hari ini. Semua orang tahu pasti, yang sedang mengalaminya. Jangan kalah. Ingat ya, kalau nggak tahu, terus kalah, babak belur, bonyok, ya sudah kasihan. Gimana lagi? Ayo belajar lagi, cari Tuhan, tunggu lagi kesempatan lain Tuhan yang kasih. Tapi kalau sudah tahu, masih juga nggak bertahan, nggak menang, susah dijelaskan kata-kata sudah. Hati-hati. Mahkota kemuliaan upah hanya datang setelah kita menang. Dan semua yang sedang kau hadapi hari ini bukan Tuhan. Ini musuh sedang ikut campur. Alkitab menulis ya, kalau kau sedang dicobai, jangan ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Tuhan itu penguji hati, bukan pencoba hati. Ingat yang kemarin, Tuhan menguji hati dan dia berkenan akan integritas. Jadi bukan Tuhan. Sadarlah baik-baik. Musuh sedang di depan matamu, dia sedang memporak-porandakan keuanganmu, kesehatanmu, keluargamu. Dia sedang habisi segalanya. Kau masih mau bersantai, berdiam diri, atau mau bangkit dan melawan musuh? Musuhmu itu bukan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, teman bisnismu, bukan. Musuhmu iblis. Jangan salah mengenali musuh. Musuh kita ini loh. Dia ini bermain memanfaatkan kelemahan kita. Jadi kalau Anda merasa kok yang kejadian di hidupku ini semua sisi sensitifku ya. Hot buttonku yang dipencet terus. Ya memang itu. Ya kalau yang dipencet bukan hot buttonmu ya apa efeknya? Dan perhatikan baik-baik. Kalau Anda sadar, kau sedang berperang, kau sedang dibombardir oleh musuh, Anda harus menang. Bagaimana caranya? Saya nggak berteori panjang lebar, berdoa baca firman. Tapi saya pengen Anda tahu sesuatu, kebenarannya. 2 Petrus 2:9. Ada sebuah kebenaran yang perlu kita mengerti baik-baik. 2 Petrus 2:9. Yang
buka dengan satu kata begini. Maka nyata. Ini kata yang powerful. Maka nyata. Jelas bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dari temptation. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama, perhatikan siapa yang akan dihukum pada hari penghakiman, perhatikan ya, bukan setannya. Dia tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan, dari serangan setan. Tahu menyelamatkan orangnya. Tapi dia juga tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Yang disiksa orang, bukan setan, bukan iblis. Dan orang siapa yang disiksa? Ayat 10. Terutama mereka, orang-orang yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Siapa orang yang menuruti hawa nafsunya? Physical needs-nya. Keinginan materialnya, nafsunya. Nafsu itu ada dua. Nafsu makan, nafsu birahi dan segala macamnya. Itu semua mencemarkan dirimu menuruti hawa nafsumu. Kau ingin mencemarkan dirimu. Mengotori dirimu yang harusnya kudus. Kata firman, kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus. Yang harusnya kita kudus, kita mencemarkan diri, mengkotori diri. Kita meragukan Tuhan. Kita nggak percaya lagi. Kekudusan itu nggak ada, imannya nggak ada, semua nggak ada, kotor. Kalau di dalam bahasa Alkitab nanti, kita akan mengerti ada kata-kata najis, haram, tidak bersih, unclean. Ya ini. Hati-hati. Yang menghina pemerintahan Allah. Cara menghina pemerintahan Allah itu cuma satu yang paling tepat. Merasa kita lebih mampu, lebih tahu, lebih layak untuk menduduki tahta itu daripada dia. Fame and glory. Kuasa dan kemuliaan. Power and glory. Hati-hati. Bagaimana terus cara menangnya? Maka nyata Allah tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Kalau Anda mau keluar selamat dari serangan musuh yang sedang kau hadapi hari ini, mendekatlah dengan Tuhan. Saya nggak punya waktu panjang hari ini untuk menjelaskan satu-satu tentang apa itu mendekat dan bagaimana. Nanti akan ada bagian lain beberapa minggu ke depan untuk menjelaskan ini lebih detail. Tapi perhatikan ini, saat dibilang maka nyata bahwa Tuhan tahu cara menyelamatkan orang dari pencobaan, maka kita harusnya mendekat dengan Tuhan. Dan ini pesan saya baik-baik. Jangan pernah menganggap, berpikir bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan, itu sifatnya optional and conditional. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni. Gak ada kata-kata begini. Ampuni kalau kau mampu. Kalau nggak luka-luka banget. Kalau nggak sebel-sebel banget. Ampuni kalau kau sudah bisa melupakan. Nanti itu bukan sekarang berarti. No. Oh, kau nggak usah ngampuni karena yang melakukan ini kebangetan. Enggak. Firman Tuhan is not optional, is not conditional. Harus terjadi. Tinggal pilihannya balik lagi. Iman kita. Kita mau tunduk atau kita mau mempertanyakan Tuhan. Doubting God. Tuhan bener kah? Itu kan godaan musuh. Hati-hati. Yang terakhir. Saya pengen kita taruh perhatian besar tentang siapa musuh kita. Tadi saya dibilang di awal. Kita ini kadang suka dicekoki secara tidak sadar di gereja bahwa setan itu musuh yang remeh, gampangan, pakai nama Yesus, kelar. Tidak segampang itu. Coba perhatikan baik-baik ya, ayatnya ya. Kalau saya tanya ini, sebelum kita baca ayat, saya mau tanya ini. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang berkuasa atas seluruh dunia ini? Siapa yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini?
Kalau Anda jawab Tuhan, tidak tepat sebenarnya. Kenapa? Saya akan tunjukkan ya. 3 kali Tuhan menyebut dan memperkenalkan siapa penguasa dunia ini. Kita coba baca bersama. Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dan sekarang juga, perhatikan, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Apakah Yesusnya? Bukan. Saya akan jelaskan nanti baik-baik, supaya jangan sampai salah nangkep. Yohanes 14 ayat 30. Pasal 14 ayat 30. Tidak lama lagi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Jadi ada penguasa dunia yang datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ada penguasa dunia, tapi penguasa dunia tidak berkuasa atas diri Tuhan. Dia above. Tapi dunia dipegang siapa? Dipegang ini. Lompat lagi ya. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. 3 kali Tuhan bicara, iblislah penguasa dunia ini. Saya pengen Anda baik-baik mengerti. Saya nggak bilang berarti Yesus itu di dunia ini kalah. Bukan. Kekuasaan Tuhan itu infinite, tidak terbatas. Tapi di dunia ini ada satu penguasa yang dunia ini memang diberikan kepada dia. Siapa? Ya, iblis. Perhatikan, kita balik lagi ke Lukas ya Bapak Ibu. Supaya Anda nggak salah. Dia ngomong begini. Segala kuasa serta kemuliaannya, semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis, Lukas 4 ayat 6 ya. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi Tuhan memang Tuhan yang kuasa, yang sangat powerful, yang berkuasa tiada tara, dia memang sengaja memberikan ini, dunia ini, secara kuasa dan kemuliaan dunia ini kepada setan. Kepada iblis. Jadi tempat Anda di sini, kenapa sih Bapak Ibu kita ini dibilang sebagai seorang khilafah, tamu. Kita di dunia ini cuma lewat doang. Lalu waktu kita mati, kita bilang kita pulang ke rumah. Kenapa? Karena memang tempat ini bukan rumah kita, ini rumah setan. Bumi ini rumah setan, dunia ini. Makanya kejahatan banyak di sini. Ini bukan final goal kita. Penguasai. Tuhan menggambar musuh kita, iblis sebagai penguasa dunia. Begitu powerful. Jadi saya bukan sedang mengagungkan kekuatan setan, tidak. Tapi saya sedang mengajar kita, jangan meremehkan kekuatan setan juga. Dia sangat berkuasa. Seluruh kuasa di bumi ini miliknya loh Bapak Ibu. Dan kita nggak akan mungkin menang lawan dia, kecuali kita punya kekuatan dari Tuhan. Yang sumber segala sesuatunya. Bayangkan ya. Tuhan itu memberi kita Filipi ya, 6 perlengkapan senjata Allah. Ketopong, baju sirah, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, kasih kerelaan hati. Bayangkan, untuk menghadapi satu musuh, dikasih, Tuhan kasih 6 perlengkapan. Ini nggak main-main, ini bukan ngelawan anak SD Bapak Ibu. Ini benar-benar full set, full gear for serious fight. Ini benar-benar perlengkapan untuk pertempuran yang serius, nggak guyon-guyon. Jadi hari ini Bapak Ibu, ayo sadar. Kita sedang dalam sebuah peperangan, dalam sebuah pertempuran yang akan menentukan segala-galanya. Jangan kalah. Saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan memampukan Anda dan saya untuk bertahan. Dan bukan cuma sekedar bertahan, tapi menang. Karena Tuhan tahu cara untuk menyelamatkan orang salah dari pencobaan. Ayo mendekat dengan Tuhan. Baca firman, cari Tuhan, dan lakukan. Inti dari kemenangan adalah lakukan. Firman tidak pernah optional, tidak pernah conditional. Jadi hari ini, sebelum Anda membuat satu perbuatan bodoh dalam hidupmu, kesalahan-kesalahan lain,
karena keadaan menjepit, karena keinginan, karena hawa nafsu, karena godaan-godaan, sebelum lebih jauh lagi, berlutut berdoa, Tuhan tolong aku, ajar aku, tunjukkan apa yang aku lakukan, dan beri aku hati yang taat untuk melakukan firman-Mu, walaupun aku nggak senang melakukannya, walaupun aku nggak mudah melakukannya, walaupun berat dan menyakitkan bagiku untuk melakukan itu. Waktu kita bisa taat, tunduk, percayalah sesuatu, ada mahkota saat kau menang dari ujianmu, saat kau menang dari pencobaanmu, dari peperangan, saat kau menang dari musuhmu iblis. Dan saya berdoa sungguh sebagai hamba Tuhan, biar hari ini waktu kita menghadapi ujian itu, pencobaan itu, kita menang, dan saya berdoa akan ada banyak kesaksian yang keluar. Bagaimana tangan Tuhan ajaib mendatangkan segala kebaikan dalam perkara hidup kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu kata-Mu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan